Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kamu silahkan melakukan nikah. Tanah terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah itu ngangkat derajatnya tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat dengan pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Seperti begini, kayak itu, kayak kelompok mengatakan nah lili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara. Nah, terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Nah, diarani melenceng itu karena iman, ya. Iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi yang tidak sesuai aturan dianggap nopo melenceng. Sehingga melenceng itu dianggap anut jalannya nopo setan. Saat ini ayat itu secara detail. Jalan setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-Fawahish, ayil kabair zina. Baik dosa besar itu secara zahir, kata zina, mata ini tiang dan sebagainya. Maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita mengalami syirik khafi atau mengalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wama batin. Terus wal ismawan bahaya birifat, termasuk maksiat-maksiat kezaliman, wal bahaya birifat, terus syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah malah ta'ala. Yang kalau pikir ya, dan ini harus jadi perhatian ya. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan ya. Kalau balik malah ya, masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini bahwa Allahu Samad. Itu namanya akidah mahdhuf, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Nah, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kaku, tanah salufa ini mubarin di kumul umam. Sampai akhir dia sing aran wa kafir dari kanjeng Nabi kowe nikah lan terus di anak. Enak nikah lan anak tanah kaku napa? Tanah. Pak ini mubarin di kumul umam, mergaku itu bangga, nak umatku akeh. Itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga, nak umatnya wajah. Kualitas, surah kualitas, itu kakak itu nopo. Pulau pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar. Di lain arti itu, di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Hanya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Ini pun Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah kalu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan.
Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah itu ngangkat derajat tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Ya, sampai kok saya jalan-jalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang, urung kere wis jatuh. Bapak itu ndibu, bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kahu. Jadi dengan tanah kahu itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah, tanah salu lewat sing tanah kahu menjadi fa'ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kahu, tanah salu fa'ini mubahin bikumul umam. Nah, sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah, kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu Pak ini mubahin bikumul. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal baghya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang menzalimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya berzina. Itu yang wal baghya biwairil. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal baghya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah tadi kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan, itu ya termasuk wazahiyah birosa, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula ini, karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan, orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis, bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Nah, ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Pulau punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya biologis, akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kalau matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina awliya alilladzina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel, mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukum ramu mukmin. Nah, contoh natijah kesimpulan hukum mukmin dihalal darah. Nah, kelompok ini jenis kelompok khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap kafir. Mereka melakukan itu gede. Nah, fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah, halal darah, halal darah. Itu ya termasuk wazahnya biologis. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'aftu biwiri ilmin fadalu nopo. Mereka fatwa tanpa ilmu fadalu nopo.
hanya sesat dan apa? Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal. Mergo dalil waliyasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kalau kan wis kere, anak loro kere, anak 10 luwes kere. Kayak pangeran ini bisa kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anak yang akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalik to. Nak wis kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anak 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Kok karyawan loro juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari bodoh ini tentukan untuk seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Tentang daerah luar apa saya kata model-model ini kiai model anarkis. Dan itu didonokan oleh kiai yang setuju, yang buatan setuju nak KB halal. Kiai itu ada teori musyrik. Sing ngalalo kabeh, sing ngalalo kabeh wong musyrik tok, wong sing iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pengeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anak loro kere 10 luwih kere. Sakjane kan yo rasional biasa. Tapi diartekno kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tau akal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akeh kan raniat gawe wong mlarat. Dipancen ra iso ngempet ngono tok. Ora liya tapi ning sarana apa? Saat kita anak sithik iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nonton teman-teman ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kalau nyuwun teng jamaah mriki ya jangan sampai kalau setuju fatwa Quraisyah. Quraisyah itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di masjid, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini. Kalau menangi polemik itu rekam sama gurunya, misalnya begini. Orang-orang salak yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya sama Isalisa, sama Eropia. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Mau gambulan, bulan menggone langit ketiga. Jibril Nabi Muhammad kue munggah ngelak rakaruan, prosedurnya ngelak rakaruan. Wong biasa kok munggah pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan, itu nganggo prosedur. Kok wong dia munggah nopo? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu sama Isalisa, sama Eropia. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu sama Isalisa, sama Eropia. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat kan. Nah ini bisa munggah ya untuk terowongan khusus. Di panikani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat kasajaratin toyibatin asluha tabitu wa faruha apa? Sama. Contoh kalimat toyibah kaya uwit sing berkah, yaitu uwit kurma. Asluha tabidun, akar-akarnya tabidun, maksudnya tabidun bil ardi. Tumacet ning bumi, istilah pengiran wa faruha apa? Sama. Cabang-cabang kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa?
Ya itu ya sama. Mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditemukan. Tapi punya ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis iku diarani ra padha mergo nganggo tafsirane tiyang. Iku ora padha terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad. Mergo tahlilan. Nah, iki wong mati iku bid'ah. Terus waktu bid'ah napa? Terus waktu dolalaten. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati, kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wa kullu dolalatin bid'ah. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Lalu dari ulama sinau kitab pirang-pirang lalu bukan senang gitu kok itu yang lu hukumnya biasa. Mereka lagi yang hukumnya biasa, rapi biasa. Entah kau yang apa, biar hukumnya rapi biasa. Orang Quran itu haram lagi, lo selingkuh, boleh yang corok-corok yang ekstrim-ekstrim. Bisa cilik-cilik, bukan rapopo. Dan memang itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni. Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Barak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nanti seminggu. Wah, mati. Tak tahu ingat. Maksud itu sahabat bukan hadiri Nabi, bukan larang hadiri Nabi. Enggak, maksud saya, kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari bapaknya Nabi, haulnya kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takutnya kan ekstrim, kan boleh no hadis. Ya kalau ada, ya aku ya boleh no hadis. Nah Nabi menghentikan, sorry, eksplisit, sorry. Sopo wongin nahdili wong mati hukumnya bid'ah. Sopo wongin matang pulau binari wong mati hukumnya bid'ah. Sopo wongin nyatusi wong mati hukumnya bid'ah. Ojo hukum kias loh, hadisnya wong itu persis wong itu. Ya wah kalau gitu ya ada. Artinya kan aku lah yang sudah kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Bodoh pintunya, bodoh pintunya sing rukunnya. Nah orang ulama preman masih bisa guyon, itu masih bisa guyon, tidak terpancing emosi. Berarti sekarang kosong-kosong sama-sama tidak punya apa? Jadi, terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Mengus mate, kenapa? Kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu kita cek kok, lalu kenapa Anda protes? Wong protes model itu ya orang hadis. Apa Nabi tahu jawab? Nah ono fenomena ini protes. Aku gelekno hadis Nabi jawab, nah ono fenomena nahdil mati protes. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ya, berarti cangkem elek ora baru. Ya memang enggak sama-sama ada anggap enak rutin tahlilan do kegiatan dibagi joget yang ngomong tahlilan gitu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Juga tahlilan beda-beda gak jelas. Wong ngomong musik beda-beda gak jelas.
Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu menghukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, boleh padangnya hati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik? Orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop, mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing beda-beda karena musik mau maksiat, sing beda-beda karena kalimat ini bangun musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih, hukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai lainnya. Mikir, ngotot tuh, tangan jadi itu bapak. Cek hobi hukumi wong sholat ya bang. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama dari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat dihukumi apa? Fasik. Jadi sebab itu harus ada kesadaran bersama. Jadi kita ini tidak boleh eksak diri ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan lagi dia mati sunat itu tenang. Kalau sering ketemu anak cucunya Mbak Tim Azhar itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Tim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampai baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampai saya itu kan menangi polemik bin Baz itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdul bin Abdul Aziz bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusofah, paham-paham yang harus diluruskan. Itu bin Baz nandingi karangan mafahimnya Sayyid Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifat mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifat. Jadi kok saat ini cara kowe sesat di Kristen dan Kristen. Ya ora bare. Itu kan hal yang gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tokoh nak gak polemik gak keren. Pokoknya saya nak polemik jumpa baris tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu agak guyonan air rasa bertaruh nopo. Mungkin kalau sering cerita tentang santri kalau anggap saya aku nak salah, ibu yo ketok nak aku yakin aku pengiran sebenarnya ada. Nah aku lagi bener yang anggap saya aku lagi soleh. Nah itu gampang. Belum Islam itu beda. Soal Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kabeh. Kita kan senang nilai Islam sing lara kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat mesti ditompo. Masuk ke taat mesti ditompo. Kadang yo ora ikhlas. Kadang yo kurang netepi syarat ru. Itu jenis Islam lara kabeh. Cara kula itu udah Islam kok etrene cara kula jadi dua bikumul isra wala jadi bikumul besar. Pokoke pangeran itu ora sing gampang-gampang ae ora sing bulet. Sama contohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali kayak tertarik min zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sakia itu kena, ustaz mangan sate tetap ora zina, tetap berada. Dan saat keberatan menghentikan hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang ridho bikumul yusra. Allah menghendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik pokoknya gunung. Ini gunung nak waktu terus nunggu orang wiridan, kelompok itu. Ainal ladzat, ainal muluk fi hadzal ladzat. Jadi dia nak nyindur waktu, ainal muluk fi hadzal ladzat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini?
Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, pelopak-pelopok ini kamu, ya jelas. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sehingga saat mereka gamane saat kue ning kota misalnya duwe tonggo di klub dan sebagainya, kono wis ben kasih dhewe ku ilasi dhewe siji duwe pangeran. Jadi enggak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu yang disebut hadis qudsi. Inna adna azabi alal alim an anzi'a halawata munajati. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat dengan pengiran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Kalau saya di orang ini duit 1 juta, karena duit itu suka atau haram, saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati ya Allah, duit tidak dimunculkan. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah, ini duit penting. Ya tidak di duit, tidak melaku. Berjuang orang duit, ya Allah. Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu kan. Kami kalau kalian ini. Jadi kalau setuju fatwa model Pak Presiden ya, jangan sampai karena kita memahami 1-2 ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin hanya karena berdasar as-sama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu tak dengarkan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemukan. Itu kan subjektivitas kamu. Dan jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu, kayak kelompok mengatakan nah ini wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolal. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis wong sing eling aku dhewean aku ya eling dhewe. Nah wong sing eling aku secara massal ngendikane oh aku ya eling dhewe secara gampangane nak kowe eling Allah dhewean Allah nyebut dhewean nak eling di depan umum kados pas tahlilan apa istighfar aku bro Allah ya zakartu fi malain sing khairin. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Fair saja gitu. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama-sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Wah, sementak nama harus kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi berkoboh bodoh ya. Padahal memang kita lah kesulitan dari dalil. Lebih oleh arah ekstrim. Ketika Bintas nerangno wakul lah bid'atin dolalah wakul dalalatin. Terus di syaratnya diterangkan begini. Unggur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo imam. Terus jelas-jelas nabine muni wakul lah bid'atin dolalah. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wakasa nanti. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ono dolalah. Itu nantang nabi ini. Jadi perkataan ilmiah terus itu kanjeng. Itu oleh Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wakul lah bid'atin dolalah kalau dekne kos sama bid'ah ila dolalatin.
Wah hasanatin wa hadza jaru'atun minhu itu jelas lancang sapa Imam Syafi'i. Nak nuruti ngoten nah, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya Bin Baz dan kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Taala. Iku rak kitab wasilah. Wis karo ana ilah balawi bin sapa kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak. Kita kula niku santri kula niku. Wah, nak tidak gak apa-apa, Gus. Bareng diglendeng di imigrasi terus disahadat malih niku. Ora tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Wah, nek imigrasi. Disahadat malih. Waduh, wis mulai lahir disahadat no. Hanya karena harus dihukumi syirik, mergo saiki maca kitab wasilah. Disahadat malih. Dia mulai tersinggung, ya Allah, inane kuwi sampe cilik. Mungkin itu maca mu'in, maca wahab, maca jalalan, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah sampean cara konangan maca mana malah dijagat bolak-balik. Paham ya? Nah itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya biwiril. Bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh, itu termasuk bahya ala dunia. Anak kita nggak pede karena tidak punya bapak. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin, itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mereka dihukumi tidak mukmin. Itu termasuk bahya biwiril. Kalau saya terusakan ya bani Adam imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famalik taqwa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angkal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Kalau kalian balik, ciri utama Rasul itu sering nyeritakno keagungan pangeran. Yaqussuna 'alaikum napa? Misalnya cerita kados wiridan Nabi Subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridho nafsi rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul yaqussuna 'alaikum napa? Terus memiliki maksudnya nafsiri famanit taqwa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan Imam Suyuti nafsiri famanit tako asyirka sopo sing menghindari Jadi pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwakilkan Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya itu gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud dhewean mbek pangeran. Wae musyrik mbek sapa. Apa riya mbek engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad ji'tumu nafura kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong bedak musyrik kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumu nafura kama khalaqnakum awalan apa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah nek dhewean apa entek mbek sapa? Apa musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Terus kula ngene masuk di santri nak masak ya dhewean. Sebenarnya kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin kowe rupin wani dadi pengacara. Mosok wani ngarepe pangeran kene nyewa LBH. Kowe nyewa LBI advokat. Wong mesti napa dhewe. Sebab itu ning ngene diterangno pamanit tako asyirka. Lah wedi kemusyrikan dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Jadi kita yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe. Engkok mati ya napa? Mulane ketika ada wonten surat Kahfi Famangkana yarjuli ko arbi falyamal amalan apa sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih apa nah, itu dimulai dari itu tadi logika intelektual bahwa saat kita wujud dhewean saat kita mati apa dhewean kama bada'akum apa tahu ini yang disebut walaqad ji'tumu nafurata
Kama sholatna kunapa awal bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri. Pun kula terangkan. Paman mongkoti sapa ela hasil dikse ora wong suci ku azlam itu luwih. Mimman tinimbang wong. Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wong ing atase Allah, kadikan ing kedustaan. Binis batis sariki kelawan nisbatno sarik. Napa? Nak wong diminta duwe sekutu. Walwala dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolen kaya wong sing nglakoni kemusyrikan. Al-Qadza utawa mendustakan sapa man di ayat-ayat lawan ayat-ayat Allah. Ayat Qur'an iki sing Ula ikayana luhum nasibuhum minadita. Ula ikal sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani gumeng wong akeh. Yusi buhum tegese mekenani gumeng wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat buhum tegese bagiane wong akeh minal kitab disane kita. Mima yang perkara kutiba kang ditulis sapa malahum kedhe wong akeh Lauhul Mahfuz ing dalem Lauh Mahfuz. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa kuiri dari kalang saliyane mengkono-mengkono kabeh. Hatta idza ja'at tibana likane teko hum ing alladina sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat si malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau mau padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh sing mati ini tidak terhormat tadi sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tanpa krono bendas-bendasno atau krono melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum mono sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna sing nyembah sira kabeh min dunillah sing saliyane Allah. Kalau padha ngucap sapa wong akeh dulu ana padha ilang sapa alihah. Mesti pangeran-pangeran gedungan pangeran palsu ilang kabeh putih ilang sapa alihah ana sang kita. Falam naruh mongko ana ningali kita gumeng alihah. Wa sayyidu ala nafsi. Lan padha nyekeni sapa ngake alan sing ngatasi awak dhewe wong akeh intel mati nalikane kematian anak kang kafir anak sak tenung ngake kang ora sapa ngake kafirin aku kafir kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring wong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat udhulu manjinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahe umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kotolah kang mlebu sapa umam mengko sikum tani dene sira kabeh minat jinni sanging jin wa insilan musuh finaring damro muta'alliqun de dawuh finaring ta'alluq di udhulu lawan dawuh udhulu ulama sahabat semangkari mancing sapa umat anara ing neraka la anak mongko nganati sapa umat udah ing kelompoke utawa ing sedulure umat kelompok sak kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah kang obhakan sedulure umat di bola lihat orang jadi sesat umat dia sebab dia jadi sesat umat orang sing satno dur hatta idat terufiha jadi sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno jadi salah aku jadi padha kumpul sapa umat ngarep lan mangguri maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan dia dalam nar dan yang halis kabian. Kalau mengucap sopo ukrohum sopo pengikut umat, wahum te ukrohum al-abba ukroh pengikut. Liulahum maring napa pendahulu umat. Eli ajillahihim. Tegese maring tokoh-tokoh umat, wahum al-mas'ulun sing pindho. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya tuluna. Rabbana pengiran kita haula ing mongkon-mongkon kabeh atuluna. Iku nyesatno sapa haula nang kita. Faati mongko pola turi maringi panjenengan him ing haula azab kan ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Untuk akan tegese ingkang tikel-tikel menanari sanging ro. Sekolah dawuh sapa wa ta'ala likul lintikum. Likul lan tetep saben-saben suci mingkum sanging sira kabeh wa minan sanging wong akeh. Dikun utawi ana tikel-tikelan. Azab pun tegese siksa mutu apun kang tikel-tikel. Wala kila ta'lamuna tetapi orang ngerti sira kabeh. Dia ilang layak lamun wa ta'ilanta. Malikul li fariqin, orang ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wa qala an ngucap sapa ulagum sapa kawitan-kawitane umat, li ukrohum maring umat sing buncit sing gurih. Pamaka lakum alaina min fadlin.
Pamaka namun orang itu lakum kedui siro kabeh alena ngatasi kita mintat dan sangking keutamaan. Berkali anak kumpulan saat temen siro kabeh utak turuna itu kafir siro kabeh bisa berdina klan sebab gitu. Di anakum tak turuna terus la anakum di anakum min fadden terus di anakum bisa berbina kan? Motor, buatan nanti mana? Lantak turun. Oleh anakum lantak turun. Ya, dan kalau buatan nanti nama keliru berarti ini maksudnya wonten nama lagi di anakum lantak turun nih. Lantak turun. Kirang lam, sing buatan nanti nama tambah. Di anakum kurang sak temen sira kabeh lantak turu, ora kafir sira kabeh bisa berbina sebab itu. Sebutan yang terlami ditambah. Jadi anakum kron sak temen sira kabeh ulang makbur ora kafir sira kabeh. Kita babinakan sebab itu. Panas mongko te kita wa antum nasira kabeh sawa umur padha. Ora dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzukul asa. Fadzuku mongko nyiki kono sira kabeh ala ing siksa. Dimas perkara kuntung kang ana sira kabeh utak siguna iku nglakoni sira kabeh. Boleh kula terangno masalah tidak dibalik menyangkut fadlu nopo fadlu. Kalau terangkan mulai dari beberapa periode ya. Biar eling-eling dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan. Yang penting ada mansanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Jika sebaliknya wa mansanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizruman amila biha ila yaumil qiyamah. Mun kula terangaken. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya senang itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah nopo Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten. Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rada tegang, tapi rasa berasano, mungkin ilmiah. Kemudian wanita muda mengarep pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja. Dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin yang tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berataskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu yang benar-benar pegang inat dinain jauh Islam tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin nomor demokrasi. Nah, pertanyaan ngoten pancen repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Kalau kowe di pilihan anak kiai ora ono sing kuliah, ora ono dadi dokter ra Cina kabeh. Nah, Cina kabeh wong Islam digodoni ra terus. Akhirnya kiai banyak yang perlu anak kuliah, tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak rajilan. Kalau dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi orang karu.
Lain ini kok kisah power, pilihan-pilihan sing mau diakibat nanti. Jadi tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya kayak itu. Nah jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik ke sholat karuan dohir. Ini yang mau kedua konsekuensi. Itu termasuk ini mau tenang. Termasuk pertanyaan sama nak baca kitab-kitab kalangan yang tiap ulama tak nihiyat tahu nakaan di. Pertanyaan saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir, negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk bantu. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Corok hukum masalah tenan, itu out. Jadi kan satu ilmu sih belum berhadapan-hadapan dengan etika apa itu. Corong seni, uang itu belum baru keindahan. Corong Islam dihukum. Dan misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar itu. Atau paling enggak tidak mendagukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi syubhat, wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam. Apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu lah tugasnya. Honor rondo ayu. Dia orang netral lah, nak dirabi supir bergaya supir, dirabi kiai bergaya dia. Nak dirabi supir, sing kawangan Rasulullah, engkau ajaran anak-anak Rasulullah, sholat Mario Kora Mari juga. Nak dirabi rutin, yaitu dijilbabi, engkau ngajari sholat, mereka bujurnya ngajari. Apa terus rutin wajib berpoligami demi dadekno dekne berketurunan bersolat riyah? Apa tetap orang wajib itu urusannya dewe? Macam nak kita apa ngomong pusing tenan. Kue ngukumi wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi gue akibatnya mana itu. Kue ngukumi wajib rapi ngumbu jadi orang keluar rumah. Lu kalau nanti ditanggal tengok. Tenggene kita satu mungkin untuk keterangannya tenan. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati, sing papat dolim kabeh. Misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh, sing sapa jadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak cerita ini, kenapa para kiai Indonesia itu rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari dulu juga ikut Masyumi. Terus era Gus Wafid, Masyumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi Menteri Agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya ini jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak juga takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab satu MUIN. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing itu tukang pos-pos rapi kabeh. Itu Mustafa Farouk wajib maju melok kompetisi. Karena kemungkinan orang soleh jadi pemimpin. Itu tenggara mungkin diterangkan sing ekstrimnya tuh ini. Itu kemarin dia itu nomor 2 politik. Walau dibahas lima, tenaga untuk itu lima. Itu kemarin perkara orang kafir. Walau dibahas lima. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di saat-saatnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap.
Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti kiamalikum bukan positif. Lengkap enggak? Andaikan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andaikan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Kamu hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andaikan Bali di Hongkongkan atau di Hollywoodkan atau di Las Vegaskan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir Arab menjanjikan. Lu tidak ada saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya ada politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar untuk selingkuh. Sehingga menurut orang konangan itu yang ada jelas banget. Cara direktur Bank Mandiri yang cekal kita koi. Kenapa bapak dipenjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya enggak ya karena ketahuan itu. Nah, ini santri benar. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Basim Asari dulu terus Gus Wakil, sekarang Gus Dur, mungkin saya ini, ya kayak Pak Amin Yusril ya siapa saja. Pak Nasir dulu ya banyak ulama dulu, Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo, saat Angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit itu. Hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika tidak kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Oh ya, adol CD pornografi itu bisa suka. Mengkontor-kontor HP yang jual pornografi itu bisa suka. Orang-orang bisa suka berkorok batul tas. Berarti agama kan problem saja. Coba andaikan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak suka-suka mubalek, suka Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suwengi itu duit akeh Madonna konser nopo. Kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suwengi ini bisnis itu juga nopo. Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjaga bisnis agama di bisnisnya Pak Kasih Kater menteri itu berbicara tentang duit miliaran receh nanti lebih nopo penjara. Sementara yang togel miliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae, hidup baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah. Kenapa para kiai yang khusus-khusus sekali itu rata-rata itu terlibat politik? Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang karena sebagainya. Itu sah sampai curiga begitu. Kadang itu tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasanya negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikaitkan Makau, Pulau Natuna dikaitkan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib, pokok adol judi.
Wong Roma itu subsidi Amerika, orang Roma itu subsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di Dimuin itu ada takbir torik. Ketika semua kandidat itu zolim, wajib ala soleh al-ikdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibadil mal. Meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Riyin, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus, anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit. Saat itu kan mayoritas, budaya itu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan. Nggak bisa didikte apa? Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis. Terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris. Wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung masih banyak DPR-DPR Islam, dipilih sing singgoten dari teroris PKS ya singgoten. Itu kan kemudian enak ngono ra mesti apa? Teroris. Jamaah tablet yo singgoten padahal yo ana apa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Dan kalau nggak ditapai konco-konco Gus, menjelang bertendang dari politik. Saya bilang, saya enggak, tapi tidak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat politik. Meskipun akibatnya ya situ. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatah Silam normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk anak terus Sutowijoyo Aryo menantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversif. Paham gitu loh. Sebab itu ya, itu balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum bu apa, dia akibat apa itu dosa? Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Ini mau alam, ini sing ulama ketika mbak dia nakal ada jawab. Ini dia mau pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Itu hukumnya dia saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GR. Nah cara pula adilnya ngeten yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya pulau, jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan gitu. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondok tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ra mesti jatah kaya pondok liya sing karuan apa? Ya, memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRD gitu. Anggap baik sehat jadi tombol ya juga repot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampai punya yayasan, mengkas-mengkis, orang yayasan sing sehat daripada tidak kok ini malah diakibat ludes atau dikena sing apa? Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mandor. Paham? Itu yang disebut Quran min asjiza dikatakan ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana qatala nafsan baniya wa man ahyaha fa kana ahya nafsan baniya. Karena salah satu kayak salah semua.
Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Itu tadi. Kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Mana ini peringatan nggak gitu sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini Bismillah, nanti tanggal 10. Cara gue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambil Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Mau terjadi rumah tenang. Maksudnya jenengan bunyinya ini. Nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utama lewat lembek. Ini kuburan ya apa, apa ya apa. Terus seneng jimat. Iku kiswah kabel di protoli. Dan itu terus datanya diakik itu terus di. Lalu ada berhubung wahabi percaya jimat kiswah kabel ya utok. Utok kabel ada di akhir ada di jimat. Umum kok mimpin Mekah itu wong ahli sunnah. Bukan juga tak kubil gua kayak Mustafa kayak itu Lah itu bener-bener tahu tak berhubung. Orang Islam kok tak kabar kenapa? Wong kita wong apik ning kuburan sunnah oleh nyekel nganti mulai. Lah itu malah kabar. Wong kita wae paling bener darane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Arab. Iku ben kabeh ora protol. Ora dobel tuh, mergo dibuat di apa? Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dia itu sepaneng nerangno hukum Islam. Nah, wong ahli sunnah kan ora lunak. Dikira-kira wong sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ono bocah atokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan cekak ya ora apa. GNO paling muni ora apa-apa agak apa tenan. GNO ora ngoten. Wong sowan di Bapak yo ono, kasan cekak yo ono, wong nganggo kaosan cekak ya napa? Oh. Ya aneh. Nah kira-kira wong ahli sunnah mimpin ning Arab Saudi no terjadi ngene iki. Kok Turki kan iki ngene. Dan saat ya itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan dunia kayak gini, pluralisme. Jadi ya masanya beda-beda. Ono sing jilbab, ono sing anti cadar, ono sing ngawur kaos ketat asal jilbab, macam-macam. Sedang beda-beda. Ono sing miring, ono sing boh, itu kan. Jadi tadi ini masalah istihad pemimpin. Karena yang dikane Nabi. Seorang pemimpin itu susah, utuhan tanggung jawab. Kulukum apa? Lah repotnya mana di pulau cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Jadi yang disebut Quran, mayak timingkun nabi fahisatin mubayinati yudu ablahal agakun apa? Dikren. Nak wong wedok biasa salah disana cerita. Tapi nak bujuni nabi yudu ablahal agakun apa? Dikren. Nak salah dihitung kah? Kesalahan pemimpin dia akibat secara massal. Meskipun benar pemimpin dia punya akibat secara apa? Ngerungono saya ya. Sifat 4 ini kalau ada di kamu berarti munafik deles. Orang deles itu asli orisinil, apa? Munafik berlisensi, apa? Asli. Apa? Asli. Padahal 4 ini yang disebut keseharian kita. Ya aku nak omong bodoni, kita tahu gak bodoni? Orang terima terus kadang rezekinya kok bodoni. Terus nak janji nyulayani kan janji nyaur utang tepat ora. Janji ngebagi anu bojomu bodoni gak. Wis sempurna kan loro wis. Wa idza tumina khona, cara kowe tak titipi dik sak miliar kalong gak? Tak tahu. Berarti sedurunge ora kena dipercaya nganti ra ono wong titip. Nah ini terus sarai. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan min haitsu inna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddaq. Mus guru Madinah yo tahu lah bodoh dia.
Tahu lah misalnya guru matin misalnya apa mulang bojone semua angkel dijak melarat suwi apa mulang jare golek duit padahal neng madin untuk kapur bocah beling-beling madin ning desa santri telu do munggah dampar ngono takoki bojone jare sik tau tak metu mitra ngono iku ya ditinggal mulang pangeran oleh sewayang bodoni bojo demi mulang ngono ku mulang dekne semlarat tetep kowe sampeyan ada wong pinter uripe kepenak padahal dene ora dadi contoh sing urip kepenak. Cung kowe sampeyan pinter uripe penak. Oh sapa duwe mobil duwe padahal dene dhewe yo melarat. Saking kepingine nyeponsorno agamane Allah. Ngono murid telu yo ngowoh kabeh. Kepengin dadi wong pinter, tapi ra kepengin kaya gurune. Ya. Kowe foto iki difoto. Awas ya nang golek takbir ora iki mergo butuh kiai. Nek wong awam goblok ora apa butuh kiai goblok sini-sini wong. Mbok janji mare kula wis janji. Gak usah iri dadi ngono butuh kiai foto. Kok golek tenan kok nang jimat. Ngono halamane beda pokoke melok partai ya. Jono langsung. Ya ngarep kono justru. Kalau waca nggih, engko seksine niki. Wau Gus Muhabbam pun sinau Gus Akil, kathah lah sing sinau. Saya ompon wonten Gus Ais sapa yo seksine sakit lah. Jadi kula piyambak seksi, nek kula langsung mbek pangeran langsung makome mun. Mohon wakafa billahi syahida. Kayak ngene ini kan iso disudo niku kaya apa. Kula makome wakafa billahi syahida, makome mbek pangeran. Ya. Ada orang bersifat tiga ini atau berperilaku tiga atau empat kan riwayatnya ada yang salasun ada yang arbaun. Kalau empat hal ini pernah kamu lakukan maka anda asli munafik. Keren boy. Keren mergo asli. Sing elek kan munafik tulene apik tapi sing mati kan tulene. Nabi ngendikan yo. Khalison itu munafik tulen kok ora mbok anane khalison munafik sing ikhlas ora tulen apa? Asli no. Orisinil ori ya waqat ya tadene min khaisu inna hadhil khisala tujadu fil muslim al musaddiq alladzi laysa fihi syakkun. Ayo misalnya kiai paling soleh sak donya wis ora sampeyan fasik sing paling soleh sak donya diundang tanggane kundang nggih insyaallah dal dekne ngerti jadwale pidato ning alun-alun pidato ning alun muni insyaallah kabeh. Insya Allah, nak ora ya wis. Padahal dia ngerti maksudnya insya Allah nyenengno mukhatam mesti diarteni iya. Dia yang ngerti, nah insya Allah diarteno iya. Tapi dia ngerti insya Allah aku tak like. Ini bodoh nih tuh rasa selesai. Tak baleni nih. Dia muni insya Allah aku ngerti kan apa rata koning itu. Ngerti gak? Gue rasa sok-sok biasa wae. Ora nabi, sing maksum nabi tok. Wis tak jamin liyane iku bulet sithik-sithik. Mboten iki lho, mukmin musaddiq lho niki Nawawi sing dawuh, Imam Nawawi ngono. Kowe dadi kiai gedhe misale dak kowe mukhal kadus tuwa. Misale kowe dadi kiai gedhe diundang ning kabupaten atau ning alun-alun. Ora ning istana. Diundang tanggamu kundangan. Dengah bumi lah ta. Dengah bumi sing 20.000 sing mbek diundang ning Jakarta pira kasut terus kene wong kok ora itu jumlahe. Oke, kabeh mbok jawab insyaallah. Tapi kowe ngerti kan, sing ape teko sing ndi jajan. Misale kowe dadi kiai. Orang kiai wis ngene ya. Iki orang kiai kelakuane wis ngene. Nah, ketika kowe ngomong insyaallah mbek tanggamu, insyaallah bimakna apa? Gak kan asline. Bimakna gak kan? Gak banget. Tapi ben islami muni insyaallah. Justru itu cara aku malah masalah Allah delok-elokno. Biasa wae sok-sokan suci. Nah, waqat ajma'al ulama ala anna man kana musaddiqan biqalbi wa lisani wa fa'ala hadhil khisala la yahkumu ali bi kufrin wala huwa munafiq. Semua ulama ijma, ana wong Islam kok 4-4. Lha wong syaratnya munafik ku gampang, ngomong bodoni, sering gak? Janji nyulayani.
Kowe diamanati bojomu, warisane mertua, mbok kowe tak dienggo bojomu. Kowe digawani mobil inventaris, misalnya inventaris masjid, cek inventaris kementerian, cek inventaris kiai misalnya. Kabeh dienggo masjid apa kadang kepentingan wong trimo menungso wae. Gak usah sok-sokan. Wong kula di kanca sering masjid tak tau kok sering nang masjid kok saleh. Walah Gus seneng ning masjid ana kipas angin ning omahe. Ning omahe wis bojo judes ora ana kipas angin, jedinge elek. Lah apik ning masjid, akhire sering ning masjid. Piye ge jajal kelakuan kok ngono. Lho kula nate ora jare. Kula badhe mucal king sarang. Antarane sarang mek kampung kula iku ana masjid lah. Badhe teng jeding kuncinan. Kamar mandi kuncinan ngono. Mau ngerti kulo kan ketua suku, tak mirip melayu bukan ya. Tak kau itu masjid kok dikunci piye? Cerita dan, walah Gus Joko no masjid ape? Wah kudu ngising neng omah melayu nih moro masjid. Kudu ngising neng omah melayu nih moro masjid mergo jadinya tuh ape? Lah gerawan Gus tengah 11 jam moro masjid mergo kipas angin neng omah ra ono. Selain ono wong gremeng lho mesti lah. Sing nyanyi lho, sing ngamukan lho. Saya kira aku takut kipas angin di masjid gue ngenak ana wong salat atau ngenak ana jagungan dia jawab ya gak jawab jujur ngenak ana jagungan apa wong jamaah lho kadang wis malah gak kena dipercaya kan jeding ning masjid akeh ngenak anak kesusu jamaah apa kesusu jagungan terus usah dijerok-jerok pokoknya empat-empatnya kita melakukan dan berarti kita munafik. Tulen. Nak nganggo terus. Fa inna ikhwata Yusuf sallallahu alaihi wasallam jama'u hadil khisalah. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku suatu saat iku dadi wong saleh sing papan atas. Ya sing nyemplungno Nabi Yusuf fi ghayabatil jub. Iku ya tau kabeh. Bodoni bapake tahu jare Yusuf dipangan apa? Segala mocong segala dibunuh bodoni bidamin kadhib nyatane dadi wong saleh wis walhasil iku terus ditakwil walhasil terus walakin ikhtalafal ulama fi maknahu falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar mun kampanye entek-entekan ya qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar ya terus kula gak perujuk sepuro lah guys dadi kula ngaji terlambat gara-gara kepengin nudono takbir iki teng waris-waris ben gak papoh sampean ngiyai iku mesti takbir iki kula dudono ben sampean ra papoh pepe dipercaya wong terus koyo wis paling bener sak donya gak seneng kula ora Gus model ngono ora cocok kula pokoke dipercaya kudu ana takbir ya paham ya kowe aja kaya kula kualat kena wani Gus nah aku kan padha Gus ora kualat ya falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu anna hadil khisal khisalun nifakin wa sahibu syabihun bil munafikin fi hadhil khisal ya kados wau fitil kal khosla jadi kalau kita pas bodoni ya tentu pas bodoni masuk sanate itu Abu Bakar As-Siddiq pas bodoni sanate itu Abu Jahal jadi kita ya kadang Abu Bakar kadang ya ya biasa wae pancen ora nabi gini umat kanjeng Nabi macam-macam wis dongakno ya dongakno untuk syafaat ngene ra disyafaati wah tuntas dadi ngene lho rungokno ya wong gak iso pangerane ngakoni wa akharuna atarafu bi dzunubihim kelakuane wong zaman akhir kholatu amalan sholihau contoh paling gampang wis ora usah tersinggung iki contoh paling gampang sing critane iku pelakune sing crita iku pelakune nggih Gus leres jenengan wong ora iso saleh tulen lha piye kula niku gadah TPQ teng kampungku kula semangat mulai kok kula orang rabi ana guru ayu dadi kula sregep mulai asli iki lho rada cilik-cilik ku males Gus bareng ro guru TPQ Gus ketoke anak wong biasa gelem tak rabi terus semangat lah niku kula tok ganjaran tapi mulane bener edar gak dadi ikhfa mboten Gus sing edar gak tetep dadi edar sing ikhfa ya tetep dadi ikhfa
Terus kena mulang ya istinja barani cawi itu ora barani sholat witir boten. Dadi utekem cek tumerap, maksudnya hukum itu cek bener. Terus saya Gus edar gitu edar, ikhfa gitu ikhfa. Nafsu Gus ora bener Gus, maksudnya iku mergi lah ukurannya piye nek ngene Gus. Nak sing jam cek kurang mulang kula rasa-rasa. Ya saya kena takoki, cara kowe dadi rokib atit, darani cek iki capek ta celek. Wis wow, kok sok-sokan. Tetep mulang dene. Pacarane ya ora nemen koyo kowe digonjekno ya ora mau bidikan ngono tok. Gak cara kowe capek ta celek. Lho, tahlilul haram. Sedengan sing bener apa? Sedengan kholatu amalan sholiha wa akhara sayyi'ah. Dadi mulange apik, jelalatane elek. Jelalatane elek mulange apik. Anak ning nggone madzhab Syafi'i niku ngeten. Al haram la yuharrimul halal. Al haram buktine ngeten ya tak bedheki. Jawab sing kere-kere, sing sugih ora usah jawab. Mboten iki sing kere-kere, wajib jawab, sing sugih ora usah jawab. Ketika haji ku mesti numpak pesawat. Pramugarine ya mesti ayu. Terus misalnya ku mbak arani nyun sewu, mbak arani maksiat, apa menghalangi kewajiban haji? Kayak jawab, menghalangi atau ora? Mboten kan? Tetap wajib haji kan? Mau gue wajib merem. Kayak masalah gue ora gelem merem. Loh, kan aturannya kan Yahudu, kenapa? Yahudu ku terjemahannya ku apa? Nah, gampang toh ngetes wong ini gampang. Joget itu asli ini tuh. Artinya ngene, rokib atit itu ora usah keribetan ngetes. Kok gayane ngene iki wis yo ketara. Dong toh. Artinya di zaman akhir ngindari ngono iku wis ora iso. Wong kowe ape haji wae kudu numpak pesawat. Engko pramugarine lho ayu timbang bojomu. Ya luwih ramah. Paling gak pas iku luwih ramah. Mbok parani ning omahe semprot ya. Lah ya pasti iku tugasnya jan kon drama, tapi rasa mbok parani. Nah ini cerita, rungokno tenan. Ini cerita nyata. Dulu itu ada seorang kiai nyun sewu nggak mau haji, takut harus liwat bank. Coro kiai ini bank itu termasuk nggak boleh. Coro kiai ini loh. Singkat cerita beliau memaksa ndak haji. Ketemu sama kiai yang sering haji, zaman dulu kan haji buatan mati dibatasi. Debat. Kebetulan kalau kan ya panjang keluarga kiai, mbah-mbah kula ki buyut kula nggih mbah mriki. Kula kan jenis kiai buatan naturalisasi panjen. Mboten iki cerita buyut kula takoki Kang Ali lho. Buyut kula niku Mbah Maksum nggih mriki sareane sing kula. Asli lah kula buatan naturalisasi, buatan asli lah. Yo naturalisasi juga apa-apa kan, pemain bola gak apa-apa kok piye. Asal SDM-nya bagus kan. Gak masalah. Naturalisasi main bola gak apa-apa ya. Asal bagus kan. Kiai gak apa-apa naturalisasi asal bagus. Maksudnya maca kitab iso tenan. Aja pepe mantu kiai dicucup pah-poh to. Ngawur yo. Itu dilurusno niku. Dihormati tapi ora usah nemen-nemen nek ora seneng ngaji. Biasa wae. Tapi aja taboki ngawur itu. Dosa ya. Nah ini kisah nyata. Dua kiai ini debat. Debat kebetulan saya ikut menyaksikan. Satu nganggep nyun sewu bank termasuk nggak bener lah. Yang satu nganggep itu satu keharusan. Kulo nu menangi dua-duanya karena ya keluarga kulo sedanten. Walhasil debatnya tuh begini, kulo masih ingat kalimat. Dia ngrungokno tenan, ben ngerti ke zaman akhir itu. Kowe ridho nak Ka'bah sepi, gara-gara kaji kudu liwat bank kowe ngaramno. Bank termasuk untuk haji. Yang masalah kan termasuk untuk kowe ridho nak Ka'bah sepi. Kuwi ora ridho, Ka'bah kudu rame. Iso rame nak ana wong haji wong umroh, ndak mbok haramno. Sing iki situ, kowe gelem ngaramno ngalalo barang haram. Woy bantah-bantahan rabar-rabar. Wong padha pinter ya. Terus padha bingung ya. Cerita.
umurnya sejajar. Lho beda nak Basul Masail kan bayi-bayi santri terus kene musohe tuwek kan menang lah. Nah ora terus nantang kualat kan yo repot kan. Ya repot. Kena era babak kan yo repot. Nah sama misalnya ikhtilat wong lanang mbok wedok iku haram. Nah terus ki ngaramno TPQ ra oleh madin ra oleh sekolah ra oleh mergo ning kantor ana lanang ana. Lunga ya ora oleh mesti ketemu lanang wedok ning pasar yo. Ono wong Islam kere kabeh. Repot kabeh. Lane cara kula nggih, cara kula urip profesional ae sing haram ben tetep haram, sing halal ben tetep. Soal kok campur-campur seroke patet ben bingung. Bingung lah nuwun saiki piye karepe saiki piye. Ge mau istighfar nangis saiki jelalatane. Bareng ape ditulis elek kok bengi istighfar. Nah piye karepe saiki ku piye. Nah. Tak warai iki sing kula, niki sing fatwa kula, mesti bener ya mboten mungkin salah. Mboten krana bahak bener mboten, tapi ini murni teke Kanjeng Nabi. Sebetulnya di bab-bab seperti itu orang tidak mendesak ngomong halal haram. Tak ulang lagi ya. Di bab-bab sosial seperti itu orang nggak perlu sok jumawa bilang halal haram. Tapi ikuti saja hadis ini. Apal non, narapal kebangetan. Terutama sing nyai nang hadis Arba'in Nawawiyah itu kan jelas. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dari awal itu, ini cerita Nabi, nyeritakno dawuh Allah ya. Ini cerita Nabi, nyeritakno dawuh Allah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wis kowe niat bener lah tetap salah. Bil-laili kulon bolak-balik eling, kula bolak-balik ngomong teng narukan teng mriki temu. Nak dawuh bapak kula senane guyon. Kiai istiqomah, iku mbok istiqomah mbok mau digenti wong ya ora jelas mungkin. Nyatane nganti watuk-watuk ya mau digenti. Iku istiqomah apa mau diganti. Kowe bapak ra pecus, dirafak ya ora gelem. Padahal kowe ngurmat bojomu ya ora tatak, ngurmat anak ya ora ngono dirafak ya ora trimo. Padahal momen dirafak digenti lanang luwih apik kadang-kadang. Tapi ya tetep ora trimo, koyo dekne paling. Nah, hal-hal seperti itu enggak bisa dihindari. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Solusinya apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Makanya saya ada bilang fatwa saya pasti benar, bukan karena saya yang pasti benar. Ono aturane sing didhawuhno Kanjeng Nabi, sudah kita bisa. Coba misalnya ngaji begini. Kalau hari ini kowe ditagihan utang di jam ini, kowe jenenge ngindari wajib apa ngaji? Ngindari wajib kan? Solusi. Contoh gampang gini ya. Kalau kan mboten niat sombong, kula nu sinau usul fikih nu khatam lho ora kok sampean. Tenanan. Lho keluarga mriki nu khase ngaji usul fikih. Makanya Mbah Mahfud itu kan putu mriki juga ya Mbah Salik kok jenengan putu mriki. Udah ahli usul fikih. Termasuk kula kok cek bener lah, mesti sing sik ngaji-ngaji ku cek waras cek bener. Enggak ini contoh, ini saya minum teh ini boleh enggak? Boleh minum teh. Terus saya punya anak kecil dolanan. Karena saya asik minum teh, mergo saking enake itu minum kopi. Anakku keserempet motor. Orang nyalakan saya enggak? Nyalakan. Enak-enakan ngombe teh lalai anaknya. Barang mubah jika berakibat haram menjadi haram apa? Tetap mubah. Haram. Karena gara-gara saya enggak fokus melihat anak saya kecil, anakku gemblung tiba. Mau gara-gara ngombe. Maka status teh mubah menjadi haram karena yu'addi ilal haram. Yaitu anak tiba. Bojomu misalnya dan bojor atau bahagia kowe enak-enak ngombe teh. Bojo pamit, Pak ben ning pasar kowe tetep nyurbut teh. Kira-kira diantem sandal. Kira-kira. Diantem sandal iku krana apa ngombe teh kan. Enak-enak ngombe teh. Mergo roh teh ora wedi nek bojo wedi. Nah. Hukum, saya ulang lagi. Ini yang dua debat. Hukum itu tidak bisa ngindari seperti itu. Kamu fanatik, nggak mau ikhtilatur rijal wan nisa di pesawat. Terus kamu fatwa, nggak usah ke Mekah karena liwat Nyon Sewu Bang di pesawat ketemu pramugari. Kue ridho nak Ka'bah sepi. Kalau pertanyaannya dibalik, kue ridho nak Islam gak ada simbol syiar Ka'bah. Aku mau mulang TPQ, ning kono akeh sing ngayu. Kue ridho cah cilik-cilik raro ikhfa bedar mau. Tapi kue mulang demi cah wedok mau, kue ridho dijantur pangeran perkara. Sebab itu di zaman akhir wis dikilan dawuh Imam Ghazali boten dawuh kula.
Allah wis ngilani wis merediksi zaman akhir raimu wis tetep kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Contoh ini masjid, contoh gampang masjid. Tanpa ingin kritik masjid manapun. Masjid yang bersih, ada merbotnya, nggon wudu enak, nggon wis enak. Si jamaah akeh ta ora? Terus jamaah iku kangen pangeran tak kangen fasilitas. Lah anake kangen pangeran tenan ngene, ana masjid ora ana jedinge ora ana nggon wudu. Wudune ning omah, teko heroik jihad. Kuangen pangeran gak penting masjid debu ya sujud asik, ape wudu ora ana ya asik. Imame brepopan ya asik. Ana sing ngene iku. Kula nu sajane kepengin juajal masjid wae elek, imame ya swadis, gak ana nggon wudu, gak ana toilet. Tak tulisi masjid ridho Allah misalnya. Apapun kondisinya wong do teko. Misalnya ono masjid ngono payu gak? Mboten. Nah saiki sing do sregep jamaah ning masjid fasilitas saya baik kangen sapa? Kangen fasilitas apa kangen? Mergo ngene, kenapa saya mencontohkan imam? Mergo ono sing ngene bab kelakuane wong-wong. Gus aku makmum iku wae, suarane imame wae enak. Wis suarane persak. Ternyata suara merdu penting kanggo dekne. Malah ana sing saiki bareng masjid enak. Nyun sewu lho kudu ngising wis koma. Engko ae menisane masjid. Lho kula niku kiai tenan. Saya itu dengar ora pengamat, dengar. Lho karuan duhur iku jam 12 kurang 10 menit apa kurang seperempat. Kok jam setengah 11 wis mangkat. Enak Gus ngenteni ning masjid ora kipase. Nak kudu ngising ke WC-ne yo. Enak. Ana ndek. Ana ngono ya? Oh iki malah nambah-nambah iki. Tapi contohnya merbote ayo gak. Contohnya tok kono barang malah. Mosok ana kopi ya? Kurang sitok tok ya. Uang saku ngono. Apa? Gue nyirami-rai tak diombe. Ndak cara kula nggih nyun sewu. Makanya kula setuju. Kula sering kondo Kang Ali Kangkang. Kula setuju gelare Sunan Kudus wali ilmu. Yang bisa jadi solusi itu hanya ilmu. Cocok ra cocok pangeran sudah ngitung. Innakum tukhti'una billaili benar. Allah wis ngitung wa akhiruna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara. Bisa apa coba kita? Nganti mubalek betah dadi mubalek ya mergo dihormati. Ya rondok piye dihormati ya rondok entuk. Nang cara ikhlas kabeh. Terus dimbarno. Kan yo ora urip agama iki. Gak mlaku. Mulai turun. Terus ra ono panggunge mike elek yo ora payu. Tapi mubalek yo melatih dirinya untuk ikhlas. Tapi misalnya dijajal tenan ikhlas. Artinya ini biasa wae lah. Kiai yo padha misale kiai ikhlas kabeh ora ono sowanan ora ono salam templek. Terus mbok kon apa? Kon dadi satpam. Utawa kon dagangan ning pasar kok ya diamu kiai kok mergawe. Engko ora mergawe kiai ngandalo salam templek ora ono bare ngono. Pokoke asal ijek dunya mesti kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini kira usah mendesak ngomong hukum. Ngomong ae apa sing nate didhawuhna Allah mbek napa Rasul. Yaiku al-insan makhalul khata' wa nisyan. Innakum tukhti'una bil-laili wa nahar. Terus contoh ketiga, ini contoh terakhir. Ini sing nyata. Kula ya ana santri kula, santrine bapak sowan ambek bojone mesra mesti tak wamu. Kon ojo mesra nemen-nemen, bocah ora agama. Mbek bojone mesra, kemesranan lho. Lunga bareng ngalor gitu. Lah kok saged Gus mesrakan saya. Wong nggih mesra mbek bojone mesti mboke bengok-bengok, mesti kowe kon nerantara mbokmu. Tenan mbok es cerita kok gosok rabi lali kula. Lho kula kan iki pengalaman nggih wong terlalu mesra mbek bojone, takono mboke. Jok rabi lali kula. Lho udah pengalaman. Artinya apa? Tapi terus kowe nyari atau ngene kan ora mungkin. Cung, nek mbek bojo sing tukaran kan ora mungkin. Tapi ternyata enggak punya pilihan. Nyari atno tukaran yo ora apik, nyari atno mesra ternyata dia akibat lali ibuke kan. Berarti sing bener piye? Sedengan ukurannya apa coba?
Ora iso. Wong kadang jadwal mlaku-mlakune bareng kok. Gak iso. Iso rip, iso. Ora iso, wedok sensitif padha sensitif ora iso. Nah kowe karuan mesti ngamuk kabeh malah penak. Pasti bojo ngamuk mboke. Ngamuk karuan ibadah sabar penak wis ora usah ibadah liyane. Swarga suwabardo. Kene kan ibadah mesra bareng, ngene-ngene kan ibadah apa? Sabar tok. Ndak, di kebaikan saja itu ndak ada pilihan. Ada cerita lagi. Ana wong nyun sewu anake rodok panas karena dia imam masjid heroik tetap ngimami. Wow, yang sholat istiqomah itu muji. Wah, imam saya hebat heroik. Anake loro ditinggalin masjid. Jare bojone kandha kula ya. Suwe-suwe jog nyai ora pati waras, Gus. Anak panas ditinggal di masjid. Jare oleh muni sing wedok gak pati waras. Gus, iku sampean kenal iku kancane jenengan, iku murid jenengan. Saiki tambah suwe tambah waras. Terus ngerti anake loro. Sing makmume muji ku heroik. Wah, keren apa? Bojone nganggep stres. Dong kita maksud. Ning wilayah ngene iku kowe ora usah gawe hukum terus kowe hukum wayu sanu ngene-ngene. Waya jibu ngene. Dong ya. Ya clear ya. Nah, pokoke mulane ngaji mbek sing waras-waras iki. Pasti sing waras semua alif dhisik. Jadi dasar kita adalah dari awal Allah ngendikan wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'a. Nah, Kanjeng Nabi ngendikan innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wis gak bisa. Kowe misale wong ayu ra mbok dakwahi, ngono nek didakwahi wong nakal dadi wong nakal kuwi disalahno pangeran. Nah mbok dakwahi kowe rai-rai coba ngene iki. Iku ngono kan wis iso diitung-itung dhewe, napa diitung-itung? Menuju penghancuran apa kebaikan kan iso mbok hitung dhewe. Dong ya. Antara bapak anak guyoni kula cek eling didane bapak. Akrab wong fasik iku haram. Bina wong fasik iku apik. Lah iso bina anak ngancani. Nak ngancani rawan katut. Nek ra dikancani ra iso ditoto. Wis pikir-pikir dhewe. Bisa apa coba? Kita di dunia ini bisa apa dengan kondisi yang sudah seperti ini? Ya sudah. Wa innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Iku kalam khobar. Kula nu ora ngaji tenan. Kalam khobar iku informasi. Sing informasi ana Kanjeng Nabi mesti bener apa? Mesti kan? Sing informasi atek Nabi ya mbak mewakili dawuh Allah. Iku hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Cung kowe ora usah sok-sokan suci, aku ora raimu. Seneng ning masjid ternyata mergo toilet enak. Iku sing ngono tok lho. Urung zaman akhir kunggu kabar sing istiqomah untuk gaji tambah perkara meneh malah. Kenapa istiqomah dipotong? Malah perkara meneh. Sing ikhlas perkara apa meneh? Ya ini balik malih teng mriki nggih. Dados kula suwun semua dawuh Nabi yang sampai cara zahir nyuwun sewu cara zahir takfiri itu semuanya enggak benar, harus ditakwil. Karena kalau nuruti munafikon kholisan, syaratnya munafikan kholisan gampang, ngomong bodoni. Alhamdulillah wis sering toh. Nak dikai kepercayaan khianat, yo sering banget. Ayo jajal contoh apa ya? Ya mau, misalnya kayak guru Madin, dikai percayaan mulang nahwu. Mulang didik tah ngamuk. Didik. Terus kowe sering ngamuk ta ora? Kowe ditugasno mulang kon marai apik apa kon ngamuk? Bareng kecewa. Ngamuk. Lha iku amanah ta ora? Mboten. Tapi terus salah Yus, nek ora diamuk ora terdidik. Lha iku subjektif apa objektif? Mau kiai ra ngamukan yo apik. Nah, ada hal wis gak mbek bojo. Kowe mesra apa ninggalo mbokmu? Kowe mbek bojomu mesra, golekno bakso sore-sore. Jare bojomu mesra, takokno mbokmu. Yo aja kerabi wis ra lali wong. Enggak bisa asal ijek donya. Gak mau istiqomah ngimami masjid apa ninggal anak demam. Jare sing salat. Wah, imamku hebat, istiqomah jos.
Jare boy, Gus saiki rodok Gus. Rodok kasih darane rodok jare. Yo cara kula sudahlah ikut aturan ilmu, ya ikut aturan ilmu bahwa pilihan kita apapun. Lho kula nyuwun sewu. Iki cerita wonten izin, wonten beberapa kiai kula cerita. Saya tuh kalau istighfar tuh tidak pernah fasih. Ya istighfar biasa mawon mboten ati fasih. Ketika saya terlalu fasih nikmati istighfar karena ingat kesalahan masa lalu, yo koyo ditegur mbek pangeran. Karena itu juga punya akibat melupakan nikmat masa lalu. Dan itu tidak bagus. Misalnya ke istighfar, eling salahmu tok. Suwen ketemu pangeran. Dul, memangnya kenanganku mbek kowe gawe salah tok. Kowe tak takdir salat, tak takdir ngaji, gawa Bukhari ngalor ngidul, gawa Sahih Muslim ngalor ngidul. Kowe nyatane ya ora zina, ora mateni wong, ora korupsi. Nak sholat ya sujud, nak sholat ya ora madhep ngetan. Kan ada sekian kebaikan kita kan. Orang mbok eling-eling, mbok eling salahmu tok, dasar wong ra iso syukur. Artinya kalau istighfar terlalu berlebihan kemudian seakan-akan memori kita hubungan dengan Allah itu hanya salah. Padahal kita juga hamba baik. Ngaji kan keren kan? Kiai ini terlambat dinteni macam kan. Loh, kiai ini ya top tenan mutolaah, kurang apane? Senajan to ngenteni ini ya sampai guyon ra jelas, semuanya ini sane ra jelas. Nah ini ndak nih cerita. Dan itu menjadikan saya semakin kagum sama wali-wali ilmu, termasuk Mbah Sunan Kudus. Begini, rungokno tenan, mesti bener nih. Karena itu mergo dawuh Nabi, Sayyidul Istighfar. Nabi meredaksikan itu Sayyidul Istighfaru antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Terus abu ulaka bi nikmatika alayya. Tetap yang dihitung itu abu ulaka bi nikmatika alayya. Apapun salah saya Gusti, saya ini membawa nikmatmu. Wes ah kowe raimu kaya apa? Gawa nikmat iman ambek napa? Islam. Kowe salat ra madhep ngetan. Kowe salat ya rukuk sik lagi sujud, ora sujud sik lagi rukuk. Iku kan berarti kowe ora ngrubah konstruksi salat. Baru kaya kowe ora ngrubah konstruksi salat, anakmu ya ora ngrubah, bapake ya ora ngrubah. Wis lah pidol-pidol ngene lah teladan. Dong nggih. Anakmu nganti salat takbir sik, ora salam sik, mergo anut bapake kan. Padahal bapake yo ngene iki ngono lho. Dong nggih. Diam-diam kita ini panutan. Dong nggih. Mbok yo eling ana nikmat Allah yang diberikan ke kamu. Lha maksud apa? Artinya gini, kula setuju banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju banget. Istighfar ya istighfar dul, tapi ngomong abu ulaka bi nikmatika alayya. Saya ini Gusti hubungan dengan engkau banyak nikmat engkau yang telah kau berikan kepada saya. Ya kowe dosa karuan rasa mbok critakno. Justru kowe cerita wis sombong kaya ora ngomong roh. Wes. Kaya ana wong aku goblok cara aku sombong. Goblok terkenal ngono kok. Kaya ora ngomong roh. Ya coba mulai tadi pagi coba. Misalnya kowe jelalatan delok wong ayu macam-macam bodoni wong. Kowe ge esuk salat subuh kan? Salate subuh ya ora jam 09.00 ya apik lah sesuai waktu. Mau madhep ngetan ta madhep ngulon? Lord. Salam sik tak takbir sik. Sik. Maca Fatihah ta maca primbon? Lho ndak jawab e? Enggak jawab deh. Fatihah. Fatihah muji pangeran kan? Berarti tetap abu ulaka bi ni'matika alayya. Meskipun kita terus fair wa abu ulaka bi dzambi. Kula nggih sowan jenengan beto dosa kula. Nek niku urusan gampang Gusti Firli, gampang Gusti. Gampang ngene, pokoke nek apik jenengan ganjar, nek salah sepuro beres to Gusti. Lah mulane jenenge Sayyidul Istighfar. Mulane kula nek istighfar jarang kados tiyang-tiyang toreko suwi-suwi. Kula kan ate ketemu seter. Gus jenengan istighfar kok sedilo. Oh wis to sing sithik tapi mandi ngene. Lah kok mandi Gus? Lho nabi ku nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin gelari ku Sayyidul Istighfar. Tuan, saya itu tuan, nabi pertuan. Pokoknya istighfar paling keren terjemahan itu. Tapi dadi Gus mau diwaca pisan. Lah pisane mandi lha apa bulan balen iki? Wong pisane mandi kok. Kulo dibantah ya bedene. Mboten Gus sak masyarakat kudu diwateh kedapen sewu. Mbok lek urusanmu pokoke aja aku sing mbok warayo. Karo dinau ya ora santrimu kok mbok warayo. Nggih cocok ya. Maksud kula ngeten, apapun masalah kita, misalnya kowe nerlantar bojo.
Oke itu kejelekan, tapi bojomu kandhane piye-piye ke keceluk payu rabi mergo aku. Monggo ora ana aku iku prawan tu. Sing syukur to, ora ngger wong ditakdir di pasangan. Dah. Terus kowe dhe anak diturunan ya baru kayak aku, syukuri to. Artinya tetap dapat nikmat. Pemenan untuk warisan alhamdulillah. Jenenge apa? Abu laka bi ni'matika ali. Mulane kula sumeneng. Mulane cara kula nggih orang tuh ndak usah lah memutuskan manhaj sendiri misalnya baca istighfar ping 1000 eling dosamu tok, saya ndak cocok. Memangnya kenangannya Allah sama kita hanya ngasih kita salah. Allah tuh ngasih kita kebaikan kan ya banyak. Wong ora usah ngono to, ora usah ge manhaj dhewe. Paham nggih? Ora usah ge manhaj. Sudahlah warane Kanjeng Nabi kon eling-eling Abu laka bi nikmatika aliyah. Wong kowe mau salat di madhep ngulon. Ketok ayo takbir sih, ora salam sih. Ketok ayo rukuk sih, ora sujud sih. Kan ya capek to. Duhur ya ketok patang rakaat capek to. Dan yo nak kowe gawe duhur 8 kan yo ribet. Maksudnya gawe ribete wong akeh kan. Lah ngono iku ya syukuri ditakdir ngono iku. Ora syukurin lho, syukuri. Ora usah eno. Mulane ora ana apik kaya pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak ngendikan niku Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Allah nak ngendikan teng kawulane sing bulet-bulet kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika wong dosane akeh mbek apa malah dikok kowe aja eling dosamu tok le cung. Eling rahmatku sak ndure dosamu. Luwih jembar timbang dosamu. Mulane Abu Nawas nak ngrayu pangeran junubi mislu adadi romal dosa kula nu kaya wedi Gusti, tapi ganjarane jenengan sepurane jenengan lebih besar. Terus kepenak akhirnya uripmu kepenak. Abu ulaka bi ni'matika alaihi apa? Abu ulaka. Saya itu berkali-kali mau istighfar sing sing macem. Terus tiang-tiang toreko kan macem nak istighfar. So nangis macem lah saya lah cara kula saya. Tapi yo aja kabeh ngono, ana sing kados kula lah nekuni ilmu. Maksudnya ya sing nangis ya apik, pira-pira eling dosa timbang koyo kowe ruwet. Tapi ya eling nikmate Allah. Abu ulaka. Saya punya kitab namanya kitab Hikam. Kitab Hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Punya guru namanya Syekh Abdul Hasan apa? Asy-Syadili. Ini ruang tenan. Ini kan akhir Dzulqa'dah, sesuk insyaallah mun napa? Dzulhijjah. Ya paling enggak sebagian kalender sesuk mun napa? Itu begini. Abdul Hasan Asy-Syadili ketika mukasyafah itu ngalami kebuka hijab terus ngerti alam hakikat. Ora koyo kowe ora gerduwo mukasyafah pertama. Iku rambu. Iku ketemu kanca jenenge ora mukasyafah. Jenenge ketemu apa? Mukasyafah ora ngono iku. Mukasyafah pertama ketemu ketemu kanca iku jadi. Ketemu kanca. Ada cerita ada mbah kula nak cerita guyone mbah kula niku kelahiran mriki nak cerita. Jare wong kuno iku dhisik wong kalah ubyuk terus frustasi. Jare cerita wong kuno-kuno. Terus ngene kula cerita. Abdul Hasan niku ngalami mukasyafah kemudian dapat ilham. Beliau wali, sapa sira rahmatullah napa sampai banyak thariqah Syadziliyah napa thariqah napa. Kula nggih derek thariqah Syadziliyah tapi modele ben. Ini modele ngene iki, dadine ngene iki. Beliau ditanya, cara Jawa ya dusat itu maknanya mahbub atau habib. Terus ini manake dusat bin dusat itu maknanya apa? Mahbub atau habib. Kowe roh maknane min syarril waswasil khannas. Napa nyun sewu diwarai Kanjeng Nabi mukasyafah yaqodotan. Sebagian cerita niku mulham. Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibi. Kulo apal, sampean cek muni lafate persis. Yunsi ka altofahu al hasanah wa yudzakiru ka af'ala ka asayya. Khonnas iku adalah satu perilaku, satu perasaanmu sing kowe nglalekno sifate Allah sing latif. Kemudian kamu hanya eling salah-salahmu tok. Misale ke rabi terus gak bahagia terus diamu ibojo. Kowe lali nak rabi tok wis sunah Rasul.
duwe anak wis nerusno generasi tauhid, ora generasi makmur lho. Kan karwan gak makmur anake. Sing karwan kan generasi wis ra makmur lah kan min ahli tauhid. Sekolah yo Madin, masuk gak makmur ya sandale sisian ya. Macam malah heroik. Yunsi ka al-tofahu al-hasana. Orang terus lupa sifat latifnya Allah. Ndak, ini contoh gampang. Ketika Anda nikah dan Anda tidak bahagia dan potongannya juga gak bahagia, juga gak ada indikasi mau bahagia. Yang paling parah yang keempat, juga gak ada indikasi mau bahagia, mau tok aja belum. Tapi prestasi yang Anda capai apa? Nikah itu sunnah Rasul, menyalurkan syahwat ke istri itu sudah ibadah karena ada zina. Kue ra jomblo itu keren, ra uzubah apa? Berarti berapa status kebaikan yang Anda dapatkan? Wakil ya si kue eling-eling kan dong ya kayak ngaji ini ki paham ra mesti tapi neng hadis itu golek ilmu tak paham golek ilmu golek ketemu fotokopi sapi pokoknya golek ketemu fotokopi nak tepak kadang ya ono kopi ini ra tepak ya wis kayak ngopi dhewe terus wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Walhasil terus ono terusane panjang liya dilabika an husnidzonni billah ila su'idzonni billah itu yang paling supaya setan ini mendorong kamu hubungannya dengan Allah itu suudzon tidak husnudzon. Itu yang paling parah itu kalau kita terus ngomong gini misalnya kabeh wong nikah bahagia aku tok sing ora kabeh wong kepenak sing ora aku tok sudah setane sukses karena menjadikan kamu suudzon bi Allah Subhanahu wa taala. Tenak kowe melawarat gamu ibojo hebat gak aku bojo mangkel nyatane ra dirafa. Hebat gak? Bojo mangkel nyatane anake akeh. Hebat gak? Pokoke lem-lem dhewe mokal-mokal las pokoke. Ya cocok ya? Hebat gak? Nggo Bukhari padahal gak paham. Loh, aku nggawa Bukhari ku malaikat gak gawa. Biasa. Biasa kan? Wajar Gus Pak paham gue wajar. Tapi nak sego kowe, woi. Kondange cahun. Dong kan? Ana wong sugih numpak Alphard, malaikat gak gawe. Tapi nak kowe numpak apa? Woi. Pokoke ngono urip ku ngono ae. Sampai kula nu eling nak mboten lepat tuh nomor 15 hikam juz kalih teng Sarai tapi ini. Hikam nomor 15 juz kalih sampean golek. Waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibi. Satu perilaku atau model pikiran atau grenjete hati yang mengganggu hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai. Ya tentu manusia mencintai Allah, nak suami istri mencintai. Misalnya kayak bojo. Bojomu kayak delok aja kok perkara ngamuke cerewete delok. Dari sekian jutaan lelaki nyatane geleme mbek kowe. Oh masuk wiridane nasib, tapi nyatane geleme kan luar biasa. Jutaan lelaki ditinggalkan. Demi makhluk ngene iki. Hebat gak bojomu? Hebat gak? Lah sik wae, cocok gak? Woi ngono seleksi. Anak yo ngono. Dari sekian potensi jadi bapak. Lho nyatane bapake kowe. Kowe melarat yo dudang pak. Ya Allah, anakku cek jujure. Wis ngerti bapake kiri tetep dudang. Wah. Pokoke urip ngono wae, wis sangel-angel urip. Ya cocok ya. Wis ngono wae, angel temen iki. Ya terus kula suwun. Nah, soal hadis yang menerangkan orang Islam salah itu kemudian secara lahir dihukumi munafik. Anna maknahu anna hadil khisalu nifakin wa sahibu syabihun bil munafikin. Perilaku itu tidak perilaku khas wong Islam, perilaku khas wong. Karena enggak mungkin kan misalnya nyun sewu kita bodoni, kan enggak mungkin bodoni kamu isnadkan ke Abu Bakar. Mosok bodoni kok sanate ila Abu Bakar Siddiq, kan ora lucu kan. Mesti sanate ning Abu Jahal. Tapi kowe tetep la ilaha illallah masuk ke tukang bodoh nek la ilaha illallah. Lah lafaz iki sanate napa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kowe di sanad loro. Dong. Nah, tapi sanad sing elek iki insyaallah disepuro. Mergo Abu laka bi nikmatika alayya ya ku maca la ilaha illallah wa Muhammadur
Tapi wa abu bidzambi mergo bodoni. Nah, soal bodoni gampang Gusti. Mun gampil fakirni. Jenengan sepuro. Loh kenapa saya bilang gampang ini bukan keangkuhan juga bukan pede. Sing ngajari ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak mungkin Nabi ngajari itu kemudian itu ndak mujarab. Wah, awas ya suudon mbek Nabi kan adaran. Ya kuwi kudu yakin iku mujarab. Lah ciri khas mujarab diwaca pisan mandi aja akeh-akeh. Wong jenenge mujarab kok. Cara kula, maksudnya kan sanatillah kan ya ora kon ping 1000 ta kon ping 100 lah. Pokoke diwaca. Tapi aja terus ora tahu. Hafal to iki? Yakin? Yakin. Ya Allahumma anta rabbi ya betul. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa atika istata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi nikmatika aliyya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ya dados niki cara dawuh ulama-ulama donga paling mustajab niku akhiru saatin min yaumil jumat akhiru saatin dados niki ya donga istighfar ya sekaligus dielmoni. Nah ilmu yang harus mengikat adalah tadi satu, jangan karena Anda pernah salah atau sering salah kemudian Anda lupa kenangannya Allah dengan kami itu tidak hanya memberi salah tapi juga memberi sekian kebaikan. Jenenge fadkuru ala Allah no fadkuru ala. Kita harus tetap ingat nikmatnya Allah yang dikasihkan kita itu banyak. Ojo mau eling musibah tok rabi ilinge diamuk bojo. Yo eling sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah diantem piring ra sunah Rasul. Sunah Rasule pas akad iku. Nak diantem piring. Gak, gak. Iku sunah wong melarat. Lah wong sugih teman-teman yo. Akeh. Tapi kan golek liyane gampang lah kowe. Kan gak iso rabi meneh. Mohon kula terusno nggih. Mboten iki ngaji sing pokok nerusaken sing teng menara kersane clear. Dados sing mboten gadah kitab pokoknya mados nuqsanul iman bil ma'asi nak tengene sarah nderek khisalul munafiq. Sing jelas dawe Imam Nawawi falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar. Jane wa huwa as-shahih anna ma'nahu anna hadhil khisal khisalun nifaqin wa sahibuha syabihun fil munafiqin fi hadhil khisal apa fi hadhil khisal. Artinya gini, ketika kita bodoni ya tentu miripnya mbek wong nyon sewu wong munafik. Ketika kowe istighosa, ketika kita tahlil, ketika ngaji Bukhari, mosok ngaji Bukhari mirip Abu Jahal. Mosok ngaji Sahih Muslim mirip Abu Lahab. Aku orang tahu Abu Lahab go Sahih Muslim. Dong ya. Lah nek pas kowe bodoni wong papo, mosok Abu Bakar mirip ngono kan mboten. Berarti kowe dua kemiripan. Lah engko akeh ndi, napa? Lan kula nak ngaji suwi, kula nak ngaji teng narukan niku sekitar setengah rola sampai setengah papat. Mergo tak hitung wong tukang bodoni pahpoh iku paling kuat pirang jam? Pirang jam. Biasanya wong bodoni pirang kuat pirang jam. Cangkruk sing pahpoh iku. Sak jam wis suwi. Wah, wis kafaroe akeh. Kan setengah rola, setengah siji, setengah loro, setengah papat, 4 jam. Dadi tak hitung nglangkai jam pukrul. Dadi kena takoki pangeran, "Cung, kowe kok pahpoh namung sak jam Gusti wingi ngaji Gus Bak 4 jam." Tesih kathah ngajine apa? Tesih kathah apa? Mulane kula ya ora cocok ana kiai ngaji sendiri ora cocok. Wong santri nak bodoni suwi kok ngajine. Dadi dadi ya cocok ya. Tapi ngajine sing ngene iki pokoke ngaji ngono ae pokoke. Dong ya, dadi tak hitung ben ya besar mergawe ben susu. Ya eling-eling ya. Jadi masalah kita pinter setan terus terakhir liyak dilabika an husnadzani billah ila suidani itu yang paling masalah. Jangan sampai kita sudah miskin terus hubungane mbek Allah kabeh jenengan paringi nikmat, kabeh jenengan paringi kuat kaji, kula tok sing mboten kuat. Dadi wong fakir malah kaji bolak-balik angger kowe jek kere iku Jumatan wa khijul fuqara. Malah nek kere wae ben tiap minggu kaji. Dong. Wah Allah kurang apane to apik sing sugih monggo kajine Mekah, sing kere cukup Jumatan. Jumatan wa khijul fuqara wal masakin. Wis diumumno khatib kok ora ngandel. Dong ya.
Nak kepengen kajine tenan kurbane unta sing isu ya. Jam piro sing hukum? Kok nomor kabeh turu ning omah. Ya kula suwun nggih mengke sing ahlul ilmi kula suwun tenan digoleki napa? Teng takbir wae niki nderek teng bab khisalul apa? Munafik. Terus dibaleni malih tenggene latarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din juga sama ditakwil seperti itu bahwa ini latarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya niki ya. Takwilannya begini. Nggih rungokno. Warabe anau fi'lun ka fi'lil kufar. Kamu sesama orang Islam jangan saling bunuh. Lho normale sing kepen mateni wong Islam musuhe lho kowe padha-padha dulur kok. Nah, makanya yadribu ba'dul ba'din fi'lu ka hadza ka fi'lil kufar. Bukan berarti qatul mukmin menjadi kafir. Ya dadi warabe anau fi'lun ka fi'lil kufar. Paham gitu. Terus walhasil apapun itu kita ahli sunnah tidak akan mengkafirkan orang karena melakukan maksiat.